Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-96 yang masih ada kaitan dengan hikmah 95, 94 dan 93 yang kita ulas pada waktu-waktu yang lalu. Ini spesialis untuk memastikan bahwa anugerah yang dicegah atau anugerah yang tidak diberikan kepada hambanya itu, kalau kita faham, kalau kita memahami, maka sejatinya kita tidak akan pernah bersuudzon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan. Innama yu'limuka al-man'u li'adami fahmika anillahi fihi. Innama kita tahu merupakan piranti spesifik ya, untuk mengkhususkan sesuatu atau adatul hasri ya. Innama yu'limuka sesungguhnya mampu menyakitkan kamu gitu ya. Al-man'u tidak diberikannya anugerah. Jadi pada dasarnya gitu ya, sesungguhnya ketika kita menganggap bahwa tidak dianugerahkannya sesuatu kepada kita itu menyakitkan kita gitu, atau kita rasanya sakit hati atau mungkin baper yang luar biasa karena anugerah yang kita pintakan kepada Allah dengan segenap upaya sekaligus doa siang dan malam itu tidak juga dianugerahkan gitu. Itu sejatinya bukan sesuatu yang mestinya menjadikan kita tuh sakit ya. Tapi sebaliknya kalau kita memahami ya, tidak dianugerahkannya sesuatu kepada kita pada saat kita sudah sangat luar biasa mengupayakan sekaligus juga berdoa kepada Allah, toh tetap tidak dianugerahkan. Kalau kita faham, kita akan makin menyadari bahwa Allah punya skenario yang terbaik untuk kita. Innama yu'limuka al-man'u ya, li'adami fahmika, karena ketidakadaan pemahaman kamu, karena kamu nggak paham ya, anillahi dari Allah, fihi di dalam dicegahnya anugerah tadi. Saudaraku yang saya hormati, ini tentu gitu ya menjadi satu warning ya, sekaligus juga wawasan yang penting untuk kita ketahui bahwa ketika tadi Allah masih saja tidak memberikan anugerah pada saat kita itu memintanya luar biasa, berdoa siang dan malam, bahkan mengikhtiarnya juga luar biasa dengan segenap perjuangan dan upaya ya, tapi tetap saja anugerah itu tidak disampaikan. Kita tidak boleh kemudian menganggap bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk care, bentuk perhatian Allah kepada kita. Karena bisa jadi ketika anugerah itu diberikan kepada kita, kita justru menjadi orang yang lalai. Kita menjadi orang yang lupa ya dengan anugerah yang diberikan, yang tadinya kita menjadi orang yang baik, kemudian karena mungkin kekuasaan, karena mungkin otoritas, karena mungkin juga pengaruh yang lebih besar dari kita ini, justru melalaikan kita sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah. Jadi ketika kita menganggap bahwa tidak dianugerahkannya sesuatu kepada kita itu kita sakit gitu ya, itu berarti kita tidak faham ya, li'adami fahmika anillahi fi. Penjelasannya bagaimana? Kita lanjutkan. Ai fi halil man'i, jadi ketika kita tidak mendapatkan anugerah, id lau futiha laka babul fahmi, karena ketika pemahaman itu diberikan atau dibuka kepada kita, id lau futiha, tatkala dibukakan laka kepadamu babul fahmi ya, tadi pintunya pemahaman ya, hina idzin, di dalam kita tidak mendapatkan sesuatu atau tidak dianugerahi sesuatu ya, la taladzazta bihi, maka kalian mestinya atau kamu mestinya kemudian merasa nyaman ya kalau kalian faham. Nah, seperti apa contohnya orang yang diberi pemahaman bahwa dicegahnya sesuatu itu justru bentuk sayang Allah kepada hambanya. Famin jumlatil fahmi ya,
salah satu bentuk ya pemahaman filmani di dalam tidak diberikannya anugerah ya, antafhama ya, kalau kalian memahami bahwasanya annahu yuridu bidzalikal man'i, bahwasanya dengan dicegahnya anugerah kepadamu itu Allah mengendaki ayu kifaka bibabi, untuk berhenti di hadapan Allah ya, wa yu'alliqaka, sekaligus juga bergantung kepada Allah, watasiro min jumlati ahbabi, sekaligus kamu akan menjadi kekasih Allah. Ini ilustrasi yang disampaikan oleh Sarqawi. Mengapa? Fa innahu, karena sesungguhnya Allah idza ahabba abdan, ketika mencintai hambanya ya, hamahu ad-dunya, maka kemudian Allah menjauhkannya dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, ini ilustrasi pertama atau penjelasan pertama bahwa ketika tadi anugerah tidak kunjung diberikan, bahkan dicegah tidak diberikan kepada kita oleh Allah tadi, itu artinya Allah sayang kepada kita ya, dan bahkan Allah mencintai kita. Karena biasanya dalam penjelasan ini orang yang mendapatkan derajat dekat kepada Allah itu memang acap kali dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya duniawi, kata lebih gitu. Ini yang penjelasan yang pertama. Wa min jumlatihi ya, termasuk juga seseorang itu faham ya, wa min jumlatihi ya, termasuk juga ilustrasi lah, antafhama annahu salaka bika maslakal muqarrabin, annahu antafha, kalau kalian paham ya, tidak diberinya anugerah tadi itu, annahu, bahwasanya Allah salaka, memperjalankan bika ya, memperjalankan kamu begitu ya, maslakal muqarrabinya, sesuai atau selaras atau seperti halnya perjalanan orang-orang yang dekat tadi, orang-orang yang muqarrabin, orang yang mendekatkan diri kepada Allah tadi itu. Jadi saudaraku yang saya hormati, ada 3 contoh yang disampaikan oleh Asy-Syarqawi untuk menjelaskan bahwa kalau kamu paham kenapa tidak dianugerahi sesuatu ya, kenapa anugerah itu ditahan oleh Allah, tidak diberikan kepada kamu, maka kamu akan merasa nyaman, akan meyakini bahwa Allah sedang mencintai kita, Allah sedang menempatkan kita sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah. Sekaligus wamin jumlati, ini yang ketiga saya bacakan dulu, wamin jumlatihi antafhama, sekaligus sebagai ilustrasi yang ketiga, Anda juga faham atau kalian faham anna dunya faniyatun, bahwasanya duniawi itu fana, tidak abadi, waladzatiha munqadiyatun, sekaligus juga kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan duniawi itu juga tadi sifatnya terbatas, nisbi ya, dalam bahasa filsafat. Jadi saudaraku yang saya hormati, hikmah ke-96 ini mempertegas dari apa yang sudah kita uraikan di dalam hikmah-hikmah sebelumnya, dari mulai 93, 94 dan 95 kemarin, yakni kita mesti harus proporsional di dalam mensikapi apapun. Dianugerah oleh Allah, kita juga mesti harus proporsional bahwa memang Allah sudah memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita perlukan atau yang kita butuhkan, dan kita wajib mensyukuri. Anugerah Allah kita jadikan sebagai pelecut, sebagai pemicu untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya ketika tidak diberi anugerah pun kita tidak boleh suudzon, apalagi iri ya melihat orang lain diberi anugerah. Karena sejatinya ketika anugerah itu tidak diberikan kepada kita, kita sedang dalam proses tadi dicintai oleh Allah tadi. Jadi ada 3 penjelasan. Pertama adalah kita sedang diperjalankan begitu ya, atau berada di dalam posisi akan dekat dengan Allah tadi itu, akan menjadi kekasihnya Allah begitu ya. Karena biasanya kekasih Allah itu memang dijauhkan dari urusan-urusan duniawi. Tentu ini contoh yang jamak ya, nantinya tidak bisa kemudian dijadikan sebagai satu simpulan yang matematis, yang 100% tidak, karena memang lagi-lagi dalam kajian sufistik itu yang diajarkan sebenarnya ada ilmu rasa sekaligus proporsionalitas. Artinya ketika misalnya ada satu kasus seorang sufi besar lalu kemudian juga berlimpah harta misalnya, ya itu tidak bisa kemudian kita overgeneralisasi begitu ya.
Artinya itu adalah bagian dari teladan, bagian dari contoh bahwa ketika ada hamba Allah yang dianugerahi dekat dengan Allah juga dilimpahi atau diberi banyak sekali harta misalnya, ya itu adalah sebagai satu uswah yang hasanah untuk bisa kita lihat sebagai satu sosok yang bisa kita teladani di saat dia bergelimang dengan tadi, dengan harta atau dengan duniawi, pada saat yang bersamaan juga tetap ya mendekatkan diri kepada Allah, tidak pernah lalai dengan harta yang ada di dalam kehidupannya. Sebaliknya ada contoh yang lain begitu ya, yang tadi dalam jamak yang terjadi tadi itu ada orang-orang yang memang ketika dia dekat dengan Allah atau menjadi kekasih Allah biasanya dijauhkan dari urusan duniawi kan gitu ya. Nah, atau setidaknya begitu ya, kita menjadi orang yang sadar bahwa apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita dapatkan ya, hal-hal yang sifatnya duniawi tadi itu, kita tidak boleh melihatnya atau menganggapnya sebagai sesuatu yang absolut. Sebaliknya, semuanya itu adalah fana. Semuanya adalah nisbi, gitu. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan satu pelajaran berharga, saudaraku yang saya hormati, bahwa sekali lagi sofistik atau sofis mengajarkan proporsionalitas. Diberi anugerah, kita tidak sombong, tidak takabur, tidak diberi anugerah pun tidak putus asa, apalagi sampai suudzon kepada Allah. Jadi hikmah yang bisa kita dapatkan dari ke-96 ini adalah kita semakin bisa proporsional tadi dalam mensikapi kehidupan yang sedang kita jalani. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.